Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, hari ini setelah sekian lama ya, hampir 2 bulan ya saya tidak mengupload video tentang warung sembako. Jadi hari ini selamat kembali ke channel Abang Bos ya, Abang Bos channel. Jadi hari ini setelah puasa, setelah lebaran, jadi hari ini pertama kali saya mengupload video untuk tentang warung sembako ini ya. Jadi untuk tema hari ini ya, ilmu yang ingin saya bagikan yaitu terkait permasalahan yang memang sering didapati oleh penjual ya, pedagang warung sembako, yaitu bagaimana biasanya penjual ya warung sembako ini bosan ya, atau merasa tidak nyaman ya ketika anak-anak rame-rame datang ke warung untuk berbelanja ya. Biasanya mereka membawa uang 1000, membawa uang 500 untuk membeli ya jajan-jajanan. Di situ terkadang, apalagi saat kita sedang melayani pedagang lain yang berbelanjanya hingga ratusan ribu, puluhan ribu untuk membeli sesuatu yang menguntungkan tentunya bagi kita kan. Kalau membeli jajanan seperti kerupuk, mereka membeli 500, sementara untuk satu pak itu keuntungan paling tinggi 1000 rupiah. Jadi di situ ketika kita mengingat hal itu tentunya merasa bosan ya. Untuk apa melayani anak-anak, sehingga hari ini banyak warung-warung yang tidak mau menjual jajanan ya. Di antara alasannya yaitu tidak mau melayani anak-anak yang begitu ramai, begitu sibuk ya, begitu sibuk dengan suaranya, dengan berbagai macam perilaku anak-anak, sehingga mereka tidak mau melayani. Padahal di sini saya mau memberikan sedikit ilmu ya. Padahal sisi positif dari anak-anak yang berbelanja walaupun dengan uang 1000 itu diantaranya kita bisa mendapatkan uang receh ya. Itu yang pertama sekali, kita bisa mendapatkan uang receh. Biasanya banyak para pedagang itu sangat membutuhkan, seperti saya dan pedagang-pedagang yang lain itu sangat membutuhkan uang receh. Uang receh itu memudahkan kita untuk mengembalikan uang-uang yang nominalnya besar kepada para pembeli. Sehingga sekarang banyak para pedagang yang tidak menjual, kawan-kawan ya, yang tidak menjual jajanan, sehingga mereka datang ke warung saya mau menukarkan uang, karena mereka tidak punya uang kembalian. Karena apa? Karena mereka tidak mau menjual jajanan, sehingga mereka tidak mendapati uang receh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjual jajanan itu ada daya tarik dari anak-anak ya. Anak-anak biasanya membawa orang tua mereka, mengajak orang tua mereka untuk beli jajan di suatu tempat, sehingga apabila orang tua datang ke suatu tempat untuk beli jajanan anaknya, paling tidak mereka akan melirik barang-barang lain yang ada di warung kita, sehingga mereka bisa saja membelinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya anak-anak yang ramai datang itu juga bisa menarik pelanggan lain, karena kebiasaan dari masyarakat itu apabila melihat sebuah warung yang ramai pengunjung, mereka akan singgah ke situ karena di situ ada daya tarik tersendiri. Mungkin mereka berpikir di warung itu ramai karena murah ataupun karena barangnya bagus dan lain sebagainya. Itu dari sisi positifnya ya. Mungkin kalau dari sisi negatifnya ya itu tadi, ramai datang, nyerbu, berisik. Kita harus berbagi komunikasi ya, berbagi untuk melayani yang lain, sehingga kita tidak fokus untuk melayani orang-orang yang berbelanja lebih dengan uang yang lebih besar. Sehingga walaupun begitu kita tidak bisa meremehkan, tidak bisa merendahkan hal-hal seperti itu. Kan hal-hal seperti itu bisa membawa keberkahan gitu ya. Keberkahan, ada keuntungan tersendiri, sisi positif tersendiri seperti itu. Uang receh seperti kita bisa lihat di sini, jajanan itu biasanya meramaikan ya, seolah-olah warung kita itu ramai ya. Kita bisa lihat di sini contohnya ya, jajanan seperti ini, hal-hal seperti ini ya, kelihatannya simpel, mungkin keuntungannya tidak besar ya. Seperti ini jajanan ya, seperti ini juga, ini jajanan anak-anak ya. Ini saya sengaja menyediakan hal ini ya, untuk menarik anak-anak ya, untuk menarik anak-anak agar mereka
bersukaria datang ke warung saya membeli jajanan. Dan tentunya hal ini hal yang kecil ya, nampak sepele tapi berdampak besar ya, berdampak besar bagi warung kita. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupakan hal kecil seperti ini. Hal kecil seperti ini itu dampaknya sangat besar. Mungkin kita tidak menyadari itu, tetapi kita memang harus menyediakan hal-hal seperti ini. Jajanan ini sangat penting ya, karena kalau kita melihat di warung-warung besar itu memang mereka akan menyediakan jajanan yang banyak. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.